Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi istafa nabiyyana wa sayyidana Muhammadan afdalal anbiya'i wal mursalin. Fasalawatuhu wa salamuhu tam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun berada, semoga video ini menemui kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik, diberikan kebahagiaan, dan lebih daripada itu, semoga kita semua dianugerahi oleh Allah rasa cinta mendalam kepada Rasulullah SAW, sehingga memiliki kemampuan untuk meneladani seluruh aktivitas kehidupan beliau dan seluruh pedoman yang telah beliau bawa untuk bisa membimbing kita menuju kehidupan yang mencerahkan dan berkemajuan. Saudara-saudariku, di antara nikmat yang paling tinggi yang didapatkan oleh seorang insan beriman ialah ketika ia mampu menempatkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi seluruh cinta yang hadir dalam dirinya, bahkan cinta kepada dirinya sendiri. Di antara semua wujud kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya itu ialah dengan cara senantiasa kita mencoba untuk melakukan berbagai macam bentuk tindakan, aktivitas, perilaku berkehidupan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Itulah perjuangan terbesar yang kita bawa dalam mengemban misi kehidupan di muka bumi ini sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesempatan untuk berjumpa, bahkan berpotensi membersamai Rasulullah SAW bersama orang-orang terbaik dan terdekat dengan beliau. Teman-teman, bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW tentunya perlu diekspresikan. Cinta itu adalah bagian dari rasa di hati yang harus memiliki pembuktian. Seorang yang mencintai pasangan, pembuktiannya adalah dengan cara menikahinya, memberikan ekspresi kebaikan. Pun demikian, orang tua yang mencintai anaknya tidak cukup dengan memendam dalam hatinya, tapi perlu diwujudkan dalam bentuk perlindungan, dalam bentuk pengayoman, pemberian kebutuhan yang memuliakan anak-anak yang dicintai itu. Demikian cinta kita kepada Rasulullah SAW tentu butuh ekspresi dan menjangkau secara komprehensif, menjangkau secara menyeluruh, bukan sebagian-sebagian. Hanya cinta Nabi Muhammad misal kepada ajaran ritualnya, tapi tidak mencintai Nabi untuk mempraktekkan akhlaknya, tidak mencintai Nabi untuk mempraktekkan tuntunan akidahnya. Maka seluruh tuntunan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik berupa akidah, berupa ibadah, muamalah, akhlak, maka semua wujud itu mesti kita tampilkan dalam kehidupan sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Awal semua risalah ketika dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, di antara keunggulannya dibandingkan dengan nabi-nabi lain adalah diviralkannya kelahiran beliau dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari mukjizat, sebagai bagian dari keistimewaan, bahkan sebagai bagian dari teladan yang diberikan kepada kita semua untuk menjadi patokan bagaimana cara kita menyikapi sebuah kelahiran, cara kita mensyukuri nikmat kelahiran, cara kita memulai menghadirkan peta kehidupan dari mulai kita mendapatkan nikmat kelahiran. Tentu bagi orang tua kepada anaknya, bagi kita setelah memahami tentang jalan kehidupan, ini adalah sesuatu bagian yang sangat penting. Untuk itulah ketika Nabi Muhammad SAW beliau menunaikan puasa di hari Senin, lantas ditanya oleh sahabatnya, kenapa baginda menunaikan puasa? Maka beliau menjawab, hadza yauma wulidtu, ini adalah hari ketika aku dilahirkan. Bentuk mensyukuri nikmat kelahiran, beliau kemudian menunaikan ibadah puasa. Bukankah di dalam puasa itu ada dua hal pokok yang akan meningkat?
yaitu bagian pertama, pokok meningkatkan amal soleh. Orang yang puasa banyak meningkatkan ibadah, amal soleh, dan kebaikan-kebaikan. Yang kedua adalah menekan perbuatan maksiat. Bukankah orang puasa demi menjaga puasanya dia menekan perbuatan-perbuatan maksiat? Maka hakikat usia itu, hakikat umur itu, hakikat kelahiran itu adalah bagaimana membuat peta jalan kehidupan yang meningkatkan beragam jenis amal soleh dalam saat yang bersamaan menekan potensi-potensi salah. Jadi sejak dilahirkan, kita lahir dalam keadaan bersih, lahir dalam keadaan baik. Maka ketika kita tumbuh, berkembang, memiliki pikiran, mampu membedakan baik dan benar, sampai kita meninggal, kita memiliki tugas meningkatkan amal soleh dan menekan amal salah. Esensi itulah yang diterapkan dalam ibadah ritual puasa. Jadi dari kelahiran Nabi saja sudah memberikan sebuah kesan yang dalam kepada kita, ada tuntunan berkehidupan, ada keistimewaan di dalamnya. Itu yang menjadikan berbagai macam bentuk nilai-nilai kegelapan, az-zulumat, bagaimana ditampilkan oleh Allah saat kelahiran beliau itu dipadamkan. Api majusi kemudian menjadi padam. Hal-hal yang tidak baik kemudian seketika diruntuhkan. Tahunnya disebut dengan tahun gajah karena Raja Abroha yang congkak dengan kecongkakannya ingin pamer kekuatan, ingin menghadirkan bentuk kezaliman, ingin menghancurkan satu pusat ritual tertinggi di muka bumi yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah, kemudian dihancurkan di tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahun kelahirannya membawa sebuah isyarat tentang perubahan menuju kebaikan, isyarat tentang ditinggalkannya segala jenis macam keburukan, kesalahan, kezaliman untuk bertransformasi menjadi nilai-nilai kebaikan. Munculnya rasi bintang yang baik, munculnya cahaya, munculnya kebaikan, dan sebagainya. Itu adalah poin-poin yang menunjukkan kepada kita bahwa ada arah perubahan hidup yang lebih baik. Ada arah pencerahan yang berkemajuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, menjadi sangat relevan, menjadi sangat penting. Jadi bukan sekedar relevan, tapi juga menjadi sangat penting bagi kita saat ini yang merasakan kegembiraan atas hadirnya momentum kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dalam satu versi riwayat pada 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Ulama sepakat harinya hari Senin. Kemudian di antara versi riwayat hari Senin dimaksud, ya ada riwayat 12 Rabiul Awal. Kita semua berbahagia. Masya Allah, saya melewati berbagai macam jalan di hari Senin, khususnya hari video ini dibuat, hari bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Betapa saya merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Di daerah, di kampung-kampung, masyarakat berbahagia dengan momentum lahirnya Nabi Muhammad. Bahkan ada yang bikin pawai dari semalam. Sekitaran pesantren saya, masyarakat menghiasi diri, bersedekah. Masya Allah, orang-orang dari daerah tuh ada yang bersedekah keliling semalaman, ya, bergembira. Kadang orang sedekah itu tidak mudah menghadirkan kegembiraan. Ini ada orang yang pawai, bergembira, terus berbagi, bersedekah, karena merasakan kebahagiaan atas hadirnya hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, dan belum tentu didapatkan di tempat-tempat lain, daerah-daerah lain. Modal ini adalah modal yang sangat luar biasa, modal kebahagiaan, senangnya dengan kehadiran Nabi, senang dengan kelahiran Nabi, itu sesuatu yang sangat mahal sekali. Nah, tinggal bagaimana kita menghadirkan itu sebagai pondasi yang kuat untuk meneladani Nabi. Dari rasa kecintaan itu kita naikkan, transformasikan, dibikin bangunannya. Pondasi sudah kuat nih, rasa cinta kepada Nabi. Tinggal dari pondasi itu kita bikin bangunan, ya, yang wujudnya adalah gambaran tentang rasa cinta kita kepada Nabi. Bangunan itulah yang kita sebut dengan amal saleh, sebagaimana pesan-pesan yang tadi disebutkan dalam riwayat-riwayat yang valid sampai kepada kita. Itulah yang dimaksud dengan cahaya kehidupan, yang membebaskan kita dari kegelapan menuju cahaya. Ya, yukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, dan dimintakan kita untuk mengikuti cahaya itu. Kita buka misalnya Quran surah ke-7 Al-A'raf di akhir ayat 157, Allah bahkan mensifati itu dengan sifat orang beriman. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Adapun orang-orang yang beriman itu kepada Nabi Muhammad SAW, maka dibuktikan dengan memuliakan Nabi. Nah, tahap pertama, alhamdulillah, ya, kita merasa bahagia dengan hadirnya Nabi, dengan datangnya kelahiran Nabi. Itu tahap pertama, itu sudah kita dapat, itu azzaruhu, memuliakan beliau. Memuliakan itu jangan parsial,
Jangan sebagian-sebagian, harus dimuliakan. Dari kelahirannya dimuliakan, pertumbuhannya, ya kembangnya, dewasanya, sampai jadi keteladanan yang sempurna. Kita memuliakan semua tahapnya. Kita dapat itu. Wa nasaruhu. Nah, ini tahap yang kedua. Ya, tahap yang kedua, menolong beliau. Nah, yang dimaksud menolong ini bahasa kiasan tingkat tinggi. Maksudnya menghidupkan sunnah-sunnah yang ditampilkan oleh beliau dalam kehidupan, ya, supaya menjadi teladan untuk kita, merubah kita menjadi lebih baik. Nah, yang dimaksud kata di situ adalah kembali kepada kita manfaatnya, menolong diri kita sendiri dengan mengikuti cahaya yang dibawa oleh Nabi. Oleh karena itu kalimat setelahnya wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu. Ya, dengan mengikuti cahaya yang diturunkan, ya, yang menyertai misi dakwah dan kerasulan beliau. Dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Ya, karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an dengan mensifati dengan nur sebagai cahaya, dan juga menggambarkan itu sebagai bagian dari pedoman berkehidupan, hudan. Jadi bukan sekedar nur tapi juga hudan, bukan sekedar cahaya tapi ada petunjuk berkehidupan. Maka mencintai Nabi Muhammad, berbahagia dengan kelahirannya adalah dengan cara kita mengekspresikan diri, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad dalam berkehidupan, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita berusaha saling mendoakan, saling mencintai, dan bukan hanya bentuknya retorika yang kita tampilkan, baik dari pribadi ustadz misalnya, kiai atau yang lainnya, tapi kita semua saling mendoakan supaya yang dari lisan itu bisa turun ke hati, dari hati dipancarkan jadi cahaya ke seluruh bagian tubuh kita, supaya kita bisa mengekspresikan kebahagiaan bermaulid itu dengan cara berperilaku, dari sifat menjadi sikap. Bagaimana pandangannya bisa maulid, bagaimana telinganya mendengar dengan maulid, lisannya bicara dengan maulid. Artinya apa? Dengan cara dibimbing mengikuti cahaya dan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, semoga Allah muliakan kita, memberikan kemampuan pada kita untuk kembali menggali petunjuk Al-Quran, supaya berkehidupan menjadi Quran yang berjalan, dan tentunya mengamalkan itu semua melalui jalur petunjuk penjelasan dari Nabi Muhammad SAW, dan mendapatkan itu melalui jalur ulama-ulama kita. Maka mari kita saling cintai ulama-ulama kita doakan semoga para ulama kita dijaga oleh Allah, dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari keburukan, walaupun itu otomatis bagian dari ujian. Ya, manusia biasa saja pasti kan ada ujiannya. Ya, ada beragam bentuk yang kita hadapi dalam kehidupan. Maka bagaimana mungkin seorang ustadz, seorang ulama, seorang tokoh dan sebagainya tidak diuji? Itu mustahil. Semua orang akan mendapatkan ujiannya. Tapi kembali kepada kita semua, sekali lagi, alhamdulillah Allah menjadikan kita bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang diakui oleh Rasulullah SAW. Semoga kita dipersatukan dalam cinta dan kebaikan, dan semoga kita dipertemukan dengan Rasulullah SAW di dalam tempat terbaik, dengan ridha Allah yang terbaik, dalam suasana cinta yang paling baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terima kasih. Semoga Allah muliakan. Maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.